Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kita masih dalam bahasan data mining ya teman-teman. Kemarin kita sudah membahas tentang algoritma klasifikasi. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya, bisa klik link yang ada di atas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang algoritma clustering, yaitu contohnya Kamin clustering. Bagi teman-teman yang belum melihat juga, silakan klik link yang ada di atas. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma asosiasi, khususnya adalah a priori. Nah, apa sih contoh-contoh implementasinya dan juga perhitungannya seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama tujuannya pasti kita ingin mempelajari tentang detail ya, tentang algoritma ini dan mungkin bagi teman-teman bisa mengimplementasikan nanti entah sebagai pengusaha gitu ya, ini sangat bermanfaat juga. Kemudian sebagai mahasiswa yang mau tugas akhir. Nah, tema ini juga cukup menarik. Oke, nah kita ke contoh implementasinya dulu. Apakah memang algoritma ini sudah banyak dipakai di sekitar kita? Nah, banyak sekali ya. Yang pertama adalah di supermarket. Jadi kalau kita lihat peletakan barang di supermarket itu nggak main-main, teman-teman. Nah, ya mungkin sih tidak semua, tetapi pasti ya akan meletakkan sesuai dengan kira-kira secara psikologis orang kalau mau beli kopi itu dia beli susu misalnya, beli kopi dia beli gula. Apakah itu secara kebetulan? Tentu tidak juga, teman-teman. Ada yang memanfaatkan data-data transaksi yang sudah masuk gitu ya, tercatat dengan baik, kemudian mengolahnya sehingga dia tahu bahwa oh ternyata di toko saya itu ketika orang membeli kopi dia selalu membeli susu sama roti misalnya seperti itu. Wah, berarti nanti impact-nya peletakan saya kira-kira dalam pra itu kopi, susu, roti, misalnya seperti itu. Nah, bisa juga nanti misalnya katakanlah mau di contoh yang kedua gitu ya, yaitu tentang implementasi di situs Amazon gitu ya. Kalau teman-teman kenal yang Tokopedia, Shopee, nah ini Amazon. Nah, teman-teman bisa searching. Amazon ini memanfaatkan algoritma ini juga, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di Amazon, kita nyari buku gitu ya, di sini akan ditunjukkan bahwa oh saya membeli buku deep learning gitu ya. Kemudian di bawahnya dibeli secara bersamaan gitu ya, secara frekuen gitu ya. Nah, ada buku ini. Jadi ketika orang membeli buku deep learning, dia juga beli buku ini loh, ini loh, ini loh. Nah, itu sangat bermanfaat bagi misalnya teman-teman atau customer dari Amazon yang ingin mencari buku referensi tentang deep learning karena saking banyaknya ya. Nah, dia bisa melihat oh ini loh yang paling populer misalnya seperti itu. Kemudian juga dia bisa memanfaatkan penjualan secara bundling gitu ya. Itu juga dilakukan oleh Amazon. Jadi kayak misalnya kalau beli buku ini dan ini harganya lebih murah loh misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah contoh di toko HP gitu ya, di toko smartphone. Nah, katakanlah si Joko ini dia punya toko smartphone gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bisnis zaman sekarang ya dia harus lihat juga gitu loh. Bagaimana sih data transaksi dilihat. Jadi dia nggak harus membeli stok misalnya semuanya Huawei, Samsung, Oppo, OVO, Redmi dan lain-lain. Nah, dia bisa melihat kira-kira record dari data transaksi dia, kira-kira dalam satu bulan itu setiap harinya orang itu beli apa sih sehingga nanti menjadi sebuah pola. Oh ternyata orang itu banyak sekali yang beli Oppo sama misalnya Oppo sama Redmi misalnya seperti itu. Jadi bisa jadi dia harus menyetok itu lebih banyak gitu loh, biar nggak rugi juga kan. Nah yang terakhir adalah paket wisata. Ini juga bisa dimanfaatkan seperti ini teman-teman bagi teman-teman yang bergerak di dalam bisnis travel gitu ya. Misalnya saya misalnya datang ke sebuah kota katakanlah di Jogja gitu ya. Saya di Jogja kemudian saya nggak tahu Jogja dan saya pengen tahu dong kira-kira rekomendasi dari
wisata itu seperti apa. Nah, kalau ada sistem seperti ini, misalnya setiap turis yang datang dicatat, oh dia mengunjungi ini, oh kok sering banget ya ini. Jadi akan kelihatan polanya. Nah, nanti ketika misalnya saya di travel tersebut, kira-kira apa ya rekomnya? Ini loh, kadang orang mengunjungin pantai ini, dia ke ini ke Beringharjo ini dan ini. Nah, itu kan cukup wonderful ya bagi sebuah bisnis. Jadi data yang sudah terrecord, data yang sudah tercatat itu nggak sia-sia. Nah, ini hanya beberapa contoh implementasi dari algoritma asosiasi, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi. Kemudian manfaatnya, nah ini tadi udah dibahas ya, bisa market based analysis karena dia akan mencari sebuah hubungan antara barang satu dan barang yang lain gitu ya. Kemudian tadi sistem rekomendasi, penyediaan stok, pemberian diskon, sistem bundling harga misalnya. Nah, cukup banyak ya. Nah, kemudian konsep dari algoritma asosiasi sendiri itu apa sih? Nah, konsepnya adalah metode data mining ini untuk mencari frekuensi hubungan. Jadi pola hubungan antar atribut dalam dataset. Contoh realnya ketika di dalam data transaksi sebuah supermarket, mungkin dia mencari pola hubungan item susu atau kopi ini biasanya dibeli secara bersamaan sama apa sih? Misalnya seperti itu. Oke, itu konsepnya ya. Jadi mencari pola hubungan. Kemudian ada 3 indikator yang cukup penting teman-teman yang harus kita bahas gitu ya. Nah, di video kali ini sebenarnya banyak sekali video-video yang membahas 2 indikator, yaitu support, nilai support atau penunjang, dan confident atau nilai kepastian. Tetapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu leave ratio. Bagaimana leave ratio ini akan mengecek. Nah, teman-teman, algoritma asosiasi atau a priori lah ya, contohnya misalnya, itu nanti outputnya adalah sebuah rule dari hubungan item. Nah, kadang-kadang orang lupa bahwa benar nggak sih rule-nya ini, valid nggak sih, apakah hanya suatu kebetulan atau memang valid. Nah, inilah gunanya teman-teman mengecek atau memakai leave ratio seperti itu. Nah, ini nanti akan saya bahas di video tersendiri ya, teman-teman. Kali ini kita bahas yang 1-2 dulu gitu ya. Nah, contohnya, jadi yang pertama adalah nilai support dan penunjang. Ini cukup penting indikator di asosiasi ya, teman-teman, a priori. Yaitu adalah presentase kombinasi item tersebut dalam database gitu ya, dalam dataset katakanlah kayak gitu. Jadi misalnya kopi itu dibeli secara bersamaan dengan gula di dalam datasetmu itu, dalam databasemu itu berapa banyak gitu, berapa kali gitu mereka memang dibeli secara bersamaan nilai dari data yang sudah terrecord. Nah, kalau yang kedua adalah nilai confident atau nilai kepastian. Benar nggak sih gula sama kopi ini dibeli secara bersamaan? Kira-kira nilai kepastiannya berapa? Nah, seperti itu. Kemudian contoh langsung di sebelah kiri ya teman-teman. Ada sabun mandi, jika orang membeli sabun mandi maka dia membeli pasta gigi. Kalau nilai supportnya adalah 40% dan confidentnya 80%, itu artinya adalah 40% yang membeli sabun mandi, dia selalu membeli pasta gigi gitu ya. Jadi di dalam database 40% itu orang kalau beli sabun mandi dia beli pasta gigi. Kalau yang 80% artinya adalah 80% nilai confident-nya, 80% pelanggan itu membeli sabun mandi dan juga membeli pasta gigi. Jadi nilai kepastiannya 2 item ini dibeli secara bersamaan itu prosentasenya berapa persen? Misalnya 80% ya cukup besar sekali ya. Jadi mungkin mau dibanding harga atau mungkin peletakannya. Nah, itu monggo silakan. Kemudian 3 hal penting antara support, nilai support, confident, dan leave ratio. Nah, itu kita bahas dulu. Rumusnya ketika misalnya ketika beli A, maka dia beli B gitu ya. Nah, cara nyari nilai supportnya adalah jumlah transaksi mengandung A dan B dalam dataset kalian, dalam database kalian, dibagi seluruh jumlah transaksi.
Contoh misalnya ya, ada 10 data gitu ya. Nah, 10 data ini orang membeli A dan B ini di transaksi ke 7, 8, dan 9, berarti ada 3. Nah, total transaksi ada 10, maka cara mencari nilai support yaitu 3 dibagi 10. Seperti itu ya. Nah, kalau nilai confident adalah itu nilai support dari A dan B gitu ya, dibeli secara bersamaan dibagi A gitu ya. A dibeli berapa kali dalam transaksi gitu. Nah, A itu teman-teman kalau kita lihat di sini ya, di confident ini A, kemudian ada tanda panah gitu, maka B gitu ya. Nah, A itu namanya antecedent teman-teman. Kalau B itu consequent gitu ya. Nah, sederhananya adalah nyari confident A, maka B itu adalah nilai support A dan B dibagi nilai konsekuennya gitu ya, yang A yang sebelah kiri gitu ya. Nah, itu dibagi. Nah, itu nanti ketemu nilai confident. Oke, kemudian kita juga sering banget dengar namanya apa ya? Oh, ini pengerjaannya adalah nilai support threshold-nya 50% misalnya kayak gitu. Ada juga yang soal yang bilang bahwa oh minimum support-nya adalah 3. Nah, kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu bingung. Sebenarnya itu hal yang cukup mudah ya, teman-teman. Misalnya kalau nilai support-nya 50%, nah tinggal kira-kira dikalikan aja nanti ketemu berapa gitu ya teman-teman. Jadi 50% itu kan 0,5 dikalikan 6 gitu ya sama dengan 3. Contoh misalnya gitu ya, datanya ada sekian gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan bingung mengenai nilai support, minimum support, threshold dalam bentuk prosentase. Kemudian yang lift ratio ini akan kita bahas di sesi lain ya, cuman ini nanti rumusnya seperti ini gambarannya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya lebih khusus ya tentang evaluasinya. Kemudian ada banyak istilah di asosiasi teman-teman. Yang pertama adalah misalnya katakanlah adalah lambang E gitu ya. Dia adalah himpunan yang dibicarakan. Misalnya ada asparagus, bean, tomat gitu ya. Nah, dia adalah himpunan seluruh transaksi yang telah dibicarakan. Katakanlah ada berapa row-nya gitu ya. Berapa transaksi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. Kemudian ada proper subset. Nah, proper subset adalah himpunan bagian murni gitu ya. Ada bilangan kosong, ada himpunan satu unsur berarti A, B, C. Misalnya kalau ada suatu himpunan A, anggota himpunannya A, B, C, maka himpunan satu unsur ya A, B, C. Kalau misalnya 2 unsur ya AB, AC, BC gitu ya. Kalau 3 unsur ya misalnya A, B, C. Gitu ya, cukup mudah. Nah, ini penting istilah ini supaya teman-teman nanti nggak bingung. Kemudian ada istilah item set. Jadi item set adalah himpunan item atau item-item di E. Nah, contoh misalnya ada himpunan E, A, B, C, maka item setnya adalah bisa A, B, C, bisa AB gitu ya, bisa 2 unsur, bisa 1 unsur gitu ya. Nah, bisa mungkin 3-4 unsur. Nah, kemudian kalau K item set, nah sebelumnya kan item set, kalau ini K item set, ada K-nya nih. Nah, K ini dimaksudkan adalah item set yang terdiri dari K buah item set. Contoh misalnya 2 item set, berarti anggota himpunan E ini akan dipasangkan 2-2 seperti itu. Di kombinasi 2-2. Kemudian ada juga misalnya 3 item set, berarti kan 3 gitu yang istilahnya dikombinasikan gitu. Oke, kemudian item set frekuensi. Jadi item set frekuensi misalnya frekuensi item set yang sekaligus beli ini sama ini gitu ya. Itu ada berapa misalnya seperti itu. Itu ya teman-teman. Kemudian frequent item set adalah item set yang muncul sekurang-kurangnya. Nah, kalau ada soal misalnya frequent item setnya minimal gitu ya, biasanya dilambangkan dengan theta gitu ya, Pak. Iya, theta. Jadi kayak minimum threshold-nya
Saya mau mengolah data ini menjadi sebuah algoritma asosiasi gitu ya, algoritma asosiasi katakanlah minimal threshold-nya adalah 3. Jadi yang mau diolah ini kalau dia kurang dari 3 ya udah dia akan di drop gitu ya teman-teman, supaya apa? Supaya nanti datanya itu benar-benar valid gitu, rule-nya. Nah, seperti itu. Kemudian studi kasus langsung ya untuk pola pembelian barang di supermarket XYZ. Nah, tadi konsep kita udah kuasai, sekarang studi kasus supaya kita lebih paham ya, teman-teman. Nah, oke. Yang pertama adalah tahapan algoritma asosiasi. Yang pertama tentukan minimal support dan confident-nya. Terserah kalian mau menentukan berapa seperti itu. Nah, kalau misalnya gitu ya, ini tips aja. Kalau misalnya minimum support-nya, lihat aja data kalian misalnya 3 gitu ya, minimum support-nya 3. Padahal mungkin banyak banget item yang dibeli minimum 3 itu banyak banget. Berarti harus dinaikkan aja minimum supportnya supaya nggak rancu, supaya rules-nya itu nanti juga nggak terlalu banyak, teman-teman. Kemudian rincikan semua item set dalam transaksi dan hitung frekuensi kemunculannya. Kemudian seleksi sesuai threshold, tadi berapa minimalnya, kalau enggak sesuai ya di drop aja. Kemudian dari yang tadi satu kombinasi jadi 2 kombinasi item set, 3 gitu ya, cari 4 dan naik lagi gitu ya, asal pokoknya dia memenuhi threshold-nya. Kalau misalnya gitu ya, dari yang kedua ke tiga ini nggak ada yang memenuhi threshold, ya udah berarti roll-mu itu sampai ke kombinasi 2 aja gitu ya teman-teman. Nah, oke, kemudian pembentukan item set bisa dilanjutkan sampai seterusnya. Kemudian rule terbentuk dan hitung nilai confident-nya. Nanti berapa persen kepastiannya, katakanlah 2 item itu, 3 item itu memang dibeli secara bersamaan, gitu ya. Contoh langsung gitu. Nah, ini contoh proses a priori. Jadi ini ada 4 data gitu ya. Kemudian 4 data ini, nah buat ininya ya, buat tabel modularnya ya lebih mudah. Jadi misalnya item set 1 ini kalau dilihat di item ini kan ada 1 2 3 4 5. Nah, ditulis aja 1 2 3 4 5, kemudian supportnya berapa? Hitung aja. Contoh 1 itu muncul di transaksi 100 sama transaksi 300, berarti 2 gitu ya jumlahnya. Gitu. Oke, nilai supportnya 2. Kalau misalnya 2 ini berapa muncul? Dia muncul di yang 200, yang 300 sama 400 gitu ya. Baris ke yang 200, 300, 400. Berarti dia ada 3. Begitu juga 3, dia muncul di 100, 200, 300. Berarti 3 sampai ke bawah teman-teman. Nah, karena kita menentukan bahwa nilai supportnya minimal adalah 2, kita tentukan confident-nya 60%, maka dari itu yang item set 4 akan dieliminasi karena dia nggak memenuhi threshold-nya. Nah, setelah ketemu, jadi ketemu yang dilanjutkan lagi adalah 4 item set gitu ya. Nah, setelah 4 item set, tadi kan kombinasi 1 item, sekarang kita akan kombinasikan 2 item set gitu ya. Jadi 2, misalnya kalau ini 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 5, kemudian 2 sama 3, 2 sama 5, 3 sama 5. Kemudian nah, 5 sama 3 enggak ya, karena memang dia diambil salah satu gitu ya. Kalau kebalikan tidak diambil gitu, dihitung sama saja. Kemudian lagi hitung nilai supportnya. 1 dan 2 muncul di database D ini, itu di transaksi berapa aja. 1 dan 2 ini muncul di transaksi TID yang 300, cuman 1. 1 dan 3 muncul di TID yang 100 sama 300, jadi jumlahnya ada 2 misalnya. Kayak lihat aja di database-nya teman-teman. Dihitung semua nilai supportnya, ternyata item 1, 2, dan 1, 5 ini hanya 1, sedangkan threshold kita adalah 2, maka mereka akan dieliminasi. Gitu ya caranya ya. Nah, ketika ketemu 4 yang tersisa gitu ya, kita akan mau membentuk item set berikutnya gitu ya. 3 item set dikombinasikan karena setelah 1, 2, kemudian 3. Nah, ketika 3 silakan dikombinasikan ya teman-teman, misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1,
135 misalnya kayak gitu. Nah, ini diringkas bahwa ternyata hanya satu yang memenuhi threshold, bahwa 235 aja teman-teman. Jadi oke, ini yang diambil. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini satu hal yang paling penting yang teman-teman biasanya bingung. Ketika dalam sebuah data transaksi, katakanlah di situ customer-nya beli dalam hari itu beli 2 ini ya rinso misalnya seperti itu. Hitungannya tetap 1 teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi dihitung tetap 1 gitu ya. Jadi item X dibeli 2 kali atau lebih dalam 1 transaksi dia, maka tetap dihitung 1 nanti ditabelkan itu tetap 1, dianggap ada transaksi minimal seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ini tips. Kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu bingung juga. Katakanlah, Bu, kalau kombinasi 3 itu seperti apa? 4 kayak apa? Gitu ya. Kadang-kadang bingung. Nah, ini tipsnya. Misalnya ada item set O. Ini dua ini ya, 2 kombinasi. Mau ke 3 item set. Misalnya ada OK dan OE. Maka mungkin kombinasinya jadi OK gitu ya. Jadi yang sama, O sama O ini sama. Jadi diambil salah satu aja. Gitu ya teman-teman. Begitu juga tips untuk 4 item set. Misalnya kita ketemu 3 item setnya ABC, ABD, ACD, ACE, BCD, maka ambil yang sama salah satu aja. Contoh misalnya ABCD karena ini sama, yang merah ini sama. Nah, seperti itu ya tipsnya ya teman-teman, jangan bingung lagi. Nah, oke. Kemudian next kita membahas tentang nilai confident-nya ya. Yang pertama contoh ini ya, jadi confident barang 2 dan 3, orang beli barang 2 dan 3, maka dia beli barang 5. Nah, 2/2 ini dari mana? Ini nyari confident-nya, masih ingat ya, support A dan B dibagi support A atau antecedent-nya. Nah, contoh misalnya orang beli barang 2, 3, dan 5 itu ada di transaksi ke TID 200 sama TID 300 gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini jumlahnya 2. Kenapa dibagi 2 gitu ya? Antecedent-nya di sini kan 2,3 ya. Nah, 2,3 ini ada di transaksi 200 sama 300. Jadi 2 dibagi 2 gitu ya. Tinggal dikali 100%. Nah, kemudian confident yang barang 2, 5 dan 3 dibeli secara bersamaan, kita juga bisa lihat 2, 3, 5 itu ada di transaksi ke 200 sama ke 300. Jadi itu 2 dibagi 3. 3 ini dari mana? Nah, antecedent-nya adalah 2 dan 5. Nah, 2 dan 5 ini ada di transaksi 200, 300 sama 400. Maka dari itu dibagi menjadi 3. Sampai ke bawah gitu ya, teman-teman. Jangan lupa bahwa rule itu dibeli secara bersamaan dibagi gitu ya. Support secara keseluruhan itu dibagi dengan dari antecedent-nya. Nah, ketemulah teman-teman nilai confident-nya gitu ya. Ada yang 100%, ada yang 66,66% sampai ke bawah. Nah, tinggal kita tadi minimal confident-nya kan 60%. Berarti kan semua masuk. Berarti mungkin rule-nya ada 6 yang bisa dipakai. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau meminimkan rule juga boleh, dinaikkan aja nilai confident-nya. Gitu, oke? Tetapi belum selesai sampai di sini ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya, apakah rule-rule yang sudah terbentuk ini gitu ya, apakah rule yang sudah terbentuk ini dia emang benar-benar valid? Apakah kita memilih yang semua 100%? Yakin nggak gitu. Nah, nanti kita akan uji dengan yang namanya leave ratio. Apakah memang aturan ini valid atau hanya kebetulan? Nah, itu pembahasan di video selanjutnya. Untuk pembacaan rule-nya bisa seperti ini ya, teman-teman. Contoh, jika item 2 dan 3 dibeli, maka customer membeli item 5 gitu. Dengan tingkat kepercayaan atau confident 100%. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa juga sekali lagi buat peletakan barang, stok, rekomendasi, dan lain-lain. Oke, itu teman-teman, dan saya kasih pengetahuan bahwa selain a priori ada juga algoritma asosiasi yang namanya FP Growth. Nah, itu kalau teman-teman lihat itu jauh lebih unggul. Nah, teman-teman bisa pelajarin ya.
supaya bisa bervariasi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita lanjutkan dengan video selanjutnya, yaitu evaluasi di algoritma asosiasi memakai leave ratio. Apakah aturan itu sudah valid apa belum? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.